Hai Mabu, hai Indonesia. Balik lagi bersama aku Lusihan. Dan kali ini aku akan menjelaskan tips untuk pergi ke Filipina untuk kamu yang baru pertama kali keluar negeri. Buat kamu yang baru pertama kali keluar negeri, Filipina bisa menjadi rekomendasi terbaik buat kamu. Bukan hanya karena jaraknya yang dekat, perbedaan waktunya juga yang cuma 1 jam aja. Selain itu, kamu bisa mendapat kemudahan, banyak sekali kemudahan untuk bisa kesini. Mungkin kalau kamu tertarik untuk berlibur mengunjungi Filipina atau mengunjungi aku, jangan lupa bawa tembakau cengkeh ya. Sorry. Jadi aku akan menjelaskan tips-tips pergi ke Filipina. Langsung aja, check it out. Yang pertama adalah visa. Negara Filipina membebaskan visa untuk masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung. Visa turis ini berlaku untuk 1 bulan. Jadi yang kamu harus bawa itu cuma paspor yang memiliki minimal masa aktif masih berlaku itu selama 6 bulan. Oke? Yang kedua, tiket pulang. Ini hal yang sangat penting yang harus kamu siapkan sebelum berangkat ke Filipina. Jadi karena nanti kan kalau kamu di imigrasi itu kan pasti bakalan ditanyain kamu mau ke Filipina tuh ngapain, terus ke tempat siapa, mau kemana, terus pulangnya berapa lama, tinggalnya berapa lama di Filipina gitu, terus mau kemana aja gitu. Itu harus kamu siapin, tiket pulang harus kamu siapin karena pihak imigrasi harus tahu kalau berapa lama warga Indonesia ada di sana gitu, terus keperluannya apa. Kalau kalian nggak nyiapin tiket pesawat pulang, kalian bisa-bisa nggak jadi berangkat. Yang kamu harus siapkan selanjutnya adalah dokumen bukti tempat di mana kamu tinggal selama di Filipina. Jadi ada baiknya, ini tips dari aku ya, ada baiknya kalian itu membawa bukti, entah itu kayak perinan cek untuk booking hotelnya, atau kamu sudah tahu alamat jelas kalau kamu mau berkunjung ke sanak saudara atau teman-teman kamu yang ada di sini, kalian tahu jelas di mana kalian harus tinggal. Itu karena biasanya itu kalian sebelum take off akan diberikan secari kertas gitu, yang mana itu akan kalian disuruh ngisi kalian tuh ngapain, di mana, terusnya di mana tempat tinggal kalian selama di Filipina, kalian itu mau kemana aja, seperti gitu, seperti form yang seperti ini lah gitu. Ya, jangan lupa. Kemudian SIM card. Ada baiknya kalau kalian pas pertama kali kalian nyampe di Filipina di bandara itu kalian langsung membeli yang namanya SIM card. Cuma ada 2 SIM card yang ada di Filipina, yaitu Smart sama Globe. Aku menganjurkan kenapa di bandara, karena biar gampang aja langsung sat-set gitu loh. Ketika kamu nyampe, kamu sudah punya nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan keuntungan lainnya ketika kamu beli SIM card di bandara itu, kalian tuh punya ada beberapa paket internet yang bakalan ditawarin sama mbak-mbaknya di boothnya itu, yang bisa kamu konsul kamu perlunya berapa banyak nih paket internetnya, berapa lama gitu-gitu, kalian bisa langsung nanya dan bisa langsung diaplikasikan gitu loh ke handphone kalian gitu. Memang agak lebih mahal kalau untuk beli di bandara, tapi kalau kalian beli kartu di 7-Eleven atau semacamnya seperti itu, kalian bisa jadi clueless nanti, ini gimana ya cara masangnya, atau ini yang mana ya nomornya, ini gimana cara untuk isi ulang pulsa atau isi ulang kuota, seperti itu. Jangan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kemudorotan. Kemudian ada currency. Jadi mata uang Filipina adalah Philippine Peso, yang mana biasanya aku masang rate-nya itu kalau mau convert dari rupiah ke Philippine Peso itu biasanya aku ambil di angka 300 aja. Jadi satu peso aku anggap itu adalah 300, karena kan memang setiap hari itu currency itu kan berubah-ubah ya. Jadi aku ambil patokan tertingginya aja. Ini tips dari aku ya. Kalau kalian mau ke Filipina, kalian kalau bisa jangan langsung nuker peso di Indonesia. Jadi kalian ada baiknya kalian tuker ke dolar dulu. Setelah nyampe di bandara di Filipina, kalian baru tuker ke Philippine Peso. Itu jadi nilai rupiahnya nggak anjlok-anjlok banget, kalian nggak rugi-rugi banget gitu loh kepotong sama money changernya gitu. Kemudian bahasa.
Bahasa ini kalian nggak perlu khawatir lah ya. Sebenarnya sangat mudah untuk berkunjung ke Filipina karena mayoritas orang-orang di sini itu pintar berbahasa Inggris. Semua orang rata-rata di sini bisa berbahasa Inggris. Mungkin kalian akan capek aja ketika kalian, karena orang Indonesia itu kan masih satu rumpun ya, jadi mukanya mirip-mirip gitu sama orang-orang Filipina. Aku sering banget yang namanya aku nanya sesuatu udah pakai bahasa Inggris, mereka jawabnya pakai bahasa Tagalog. Kayak mereka langsung ngomong, sorry po, I thought you are Filipino gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin akan capeknya ya di situ aja, tapi nggak apa-apa lah sebagai experience ya. Coba berkamuflase sebagai Pinoy dan Pinay. Kemudian ada transportasi. Untuk kamu yang baru pertama kali ke Filipina, aku sarankan kalian bisa menggunakan taksi untuk kemana-mana ya, karena satu itu cukup aman, yang kedua taksi itu gampang banget dicari di mana-mana tuh ada taksi tuh di jalan raya bececeran gitu ya, jadi gampang aja nemuinnya. Atau kalian bisa menggunakan transportasi umum seperti MRT, LRT, bus, jeepney. Tapi aku nggak menyarankan kalian menggunakan transportasi umum jenis ini, karena kan kalau kalian nggak tahu banget, nggak paham betul rutenya, itu bakalan agak mengerikan sih, karena di sini ada beberapa scam yang nyopet, todong gitu di angkutan umum. Apalagi orang-orang di sini kan bebas memiliki senjata api, jadi kalian kayak jangan ngambil resiko deh, mendingan liburan yang aman-aman aja say, ya nggak sih ya. Atau kalau kalian takut kena scam, biasanya juga kalau di bandara itu taksi bisa dimahalin, itu kalian lebih baik download Grab, atau kalau kalian udah punya aplikasi Grab, kalian ganti ke nomor Filipin kalian, kemudian di situ kalian bisa menggunakan Grab ke sebuah tujuan kalian gitu. Tapi Grab di sini nggak ada motor ya, jadi Grab di sini cuma untuk beli makanan, order makanan, sama untuk Grab car gitu. Ada kalau kalian mau keliling-keliling naik ojek online tapi yang beneran pakai motor, itu ada namanya Angkas, kalian bisa download. Tapi udah Grab aja deh, panas Filipin, jangan naik ojek. Panas banget sih. Kemudian hal yang paling concern adalah makanan. Karena penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik, jadi di sini untuk kamu sebagai orang Indonesia yang mayoritas Muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan. Yang mana makanan di sini banyak sekali yang mengandung daging babi. Ya, itu haram kan? It's haram. Hampir di setiap toko atau di setiap warung makan ini menyediakan semua olahan babi gitu ya. Tapi bukan berarti yang halal tuh nggak ada di sini. Ada, tapi memang sedikit dan kamu harus berhati-hati, harus secara teliti untuk memilih makanan yang ada di sini ya guys ya. Tapi aku merekomendasikan kamu buat yang nggak makan babi, teman-temanku yang Muslim atau Kristen Advent kan nggak makan babi ya, merekomendasikan kamu untuk makan fast food khas Filipina. Sebenarnya ini nggak di Filipina aja sih adanya, ada franchise di beberapa negara, cuman nggak tahu kenapa franchise yang satu ini tuh sangat melekat, bahkan kayak ikonnya Filipina gitu loh. Kayak aku menyebutnya makanan adat Filipina, yaitu Jollibee. Jadi mungkin kapan-kapan aku akan membuat video mukbang Jollibee ya, mungkin kapan-kapan. Karena Jollibee ini spesial buat aku. Kenapa spesialnya? Lebih enak dari KFC dan McD. Kalau di Depok ada Chicken Sabana, di Jogja ada Chicken Olive. Nah, di Filipina punya yang namanya Chicken Jollibee. Ini so juicy. Jadi promosi. Pakaian. Karena di Filipina itu adalah negara yang panas. Aku sarankan buat kalian yang mau berlibur ke sini, bawa baju tuh yang tipis-tipis aja, yang nyerap keringat, karena di sini panas sekali say, matahari timur ya kan.
ya jatuhnya karena kita aja beda sejam doang sama WIB sama Jakarta. Itu kayak Indonesia Timur ini matahari timur kan panas banget ya say. Jadi buat kalian itu pakai baju yang tipis-tipis aja, lumayan, nggak usah bayar bagasi banyak-banyak di pesawat. Kemudian kalau kalian mau pakai baju kayak terbuka kayak tank top doang karena kalian nggak bisa gerah, ya udah silakan, karena di sini orang-orangnya sangat santai untuk melihat orang-orang yang pakai baju minim tuh nggak kayak di Indonesia ya. Di sini sangat santai, kalian mau pakai baju tank top doang, mau pakai hot pants doang, itu karena mereka nggak akan peduli. Dan satu hal yang istimewa adalah tidak adanya catcalling. Menyenangkan bukan? Dan jangan lupa kalian harus membawa payung kemanapun kalian pergi, karena payung ini sangat penting. Dan di Filipina kebanyakan orang kalau kepanasan itu pakai payung, kalau kehujanan juga pakai payung. Pokoknya kalian di sini sangat lumrah kalau kemana-mana pakai payung karena panas, sepanas itu. Dan yang terakhir tips dari aku adalah kalian harus mengetahui waktu ideal untuk liburan di Filipina. Dan waktu yang ideal untuk liburan di Filipina, untuk berkunjung di Filipina, musim terbaik, bulan-bulan terbaiknya itu ada di mulai bulan November sampai Mei. Ya ini kayak semacam musim panas. Dan kalau di November kalian bisa menemukan banyak sekali event-event yang menuju Christmas event yang akan digelar banyak sekali di sini, menyenangkan. Jadi itu ya dicatat ya, dari November sampai Mei, karena kalau Juni sampai Oktober itu wet season, jadi musim hujan. Dan bahkan di sini tuh suka typhoon dan gempa, karena kan memang negara Filipina itu terdiri dari pulau-pulau yang tidak sebesar pulau-pulau di negara lain ya. Jadi gempa tektonik itu banyak ya, gitu deh. Jadi itulah beberapa tips dari aku untuk kamu yang mau dan berminat untuk berkunjung ke Filipina. Kalau kalian mau tahu tips-tips lainnya, mungkin kalian punya usul mau aku jelasin apa, bisa kalian langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat kontennya. Oke? Kalau gitu, Lucihan pamit undur diri. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah. Aku pengen makan